Pendengar, kami hadirkan UMKM Bicara untuk Anda di sore hari ini. Sore hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana budidaya jamur tiram ya bagi lansia. Nah, ini kebetulan yang pemilik UMKM budidaya ini adalah seorang bapak-bapak ya yang usianya juga dikategorikan dalam lanjut usia, tapi tetap produktif begitu pendengar ya. Jadi kita tahu bahwa budidaya jamur ini bukan hanya tentang menghasilkan produk pangan saja ya, tapi juga tentang menciptakan kemandirian ekonomi, membuka lapangan kerja pastinya dan memperkuat UMKM itu sebagai tulang punggung perekonomian lokal. Nah, melalui dialog ini kita berharap nanti lahir ide-ide segar dan kolaborasi yang mampu mendorong UMKM jamur naik kelas dan juga berdaya saing. Jadi sore hari ini kita akan berbincang-bincang di sebuah kesempatan yang berharga ya untuk saling belajar, berbagi cerita sukses, tantangan dan peluang usaha jamur yang terus berkembang dari yang sederhana hingga peluang pasar yang semakin luas. Jamur itu telah membuktikan diri ya sebagai usaha yang menjanjikan dan ramah bagi UMKM. Kita langsung sapa saja narasumber kita di sore hari ini. Sudah hadir ada Bapak Sudarno, pemilik dari Jamur Tiram, UMKM Jamur Tiram. Pak, ini panggilannya Pak Darno? Iya, iya. Oke. Pak Darno gimana? Perjalanan ke sini tadi lancar? Alhamdulillah. Lancar ya Pak? Iya, lancar. Dari Banyuasin? Dari Desa Purwosari, Kecamatan Sembawa, Banyuasin. Banyuasin ya. Oke. Nah, kita bakal ngobrolin soal budidaya jamur tiram ini. Pak Darno, maaf nih, usianya berapa sekarang? Sekarang sudah menginjak usia 74 tahun. Berarti kelahiran tahun? Tahun 1951. Oh, 51. Iya. 74 tahun ya? Iya, iya. Oke. Sudah lama berbudidaya jamur tiram ini, Pak? Ya, saya mulai dari tahun 2010. Nah, saya tertarik karena ketika saya mengikuti bimbingan teknik tentang pertanian di Jogja. Nah, ketika saya pulang itu saya ketemu dengan bapak-bapak memakai kaos seragam. Jadi di belakangnya ini tertulis petani budidaya jamur tiram dari Provinsi Riau. Nah, jadi omong punya omong, saya itu kan tertarik juga dengan bapak ini. Jadi saya kenalan lah di situ, bincang-bincang. Yang saya tanya, dari mana bapak ini? Karena saya dari Riau ke Jogja untuk belajar budidaya jamur tiram. Nah, terus saya itu kan tanya kan budidaya jamur tiramnya itu bagaimana? Terus dia menerangkan kan. Kebetulan saya baik sekali bapak-bapak itu, saya dikasih buku petunjuk tentang budidaya jamur tiram itu sendiri. Kemudian dengan cara-caranya. Nah, setelah saya pulang, saya kepingin juga ingin budidaya jamur tiram begitu. Oke. Berarti itu tahun berapa, Pak? Tahun 2010. 2010. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Waduh. Alasan yang menjadi dasar Bapak memilih untuk budidaya jamur tiram dibandingkan usaha-usaha lainnya, kan ada nih yang saya lihat dengan Bapak kan biasanya ternak lele gitu ya Pak ya. Nah, kenapa memilih budidaya jamur tiram ini? Iya, karena budidaya jamur tiram di tempat saya itu kan tidak ada. Jadi pangsa pasar di situ memungkinkan untuk kita usaha budidaya jamur. Oh gitu. Iya. Berarti Bapak satu-satunya sekarang? Iya, di Kecamatan Sembawa itu saya salah satunya adalah sebagai petani jamur, di samping juga untuk rujukan anak-anak dari SPP SMA itu magang ke tempat saya. Oh Nah, gitu. gitu. Oke. Berarti omset sekarang udah berapa Pak? Ya, sebenarnya ya karena kita untuk sambilan kan, jadi ya paling-paling satu hari kalau dihitung duitnya itu paling-paling dapat 100.000, jadilah begitu. Iya, Ya. sebenarnya itu pesanan cukup banyak, tapi kita itu kan memang perlu ada perlu ada
suntikan dana mungkin saja kan, karena terbatasnya modal yang saya miliki begitu. Masih ingat nggak dulu modalnya berapa waktu pertama kali bikin usaha ini? Pada waktu pertama itu saya modal itu kan sebenarnya begini, saya itu kan modal usaha yang pertama itu saya beli. Saya beli ini backlog ini sebanyak 500 biji di samping untuk saya teliti dan saya pelajari. Kemudian pikir-pikir saya ini bikin sendiri aja begitu kan. Setelah saya bikin permulaan saya bikin itu cuman 30 biji saya sterilisasi, kemudian sesuai dengan petunjuk kan. Dari 30 backlog itu ternyata yang hidup itu 25, berarti menurut pikiran saya itu berarti saya bisa bikin usaha seperti ini kan begitu. Oke. Nah, kenapa harus jamur tiram, Pak? Nggak jamur yang lain? Kan banyak nih ya jamur-jamur yang lain ya, Pak. Iya. Kenapa jamur tiram? Ya karena di samping tidak ada saingannya di tempat saya, kemudian memang saya belum bisa mengalihkan usaha lain kecuali hanya jamur tiram yang seperti ini, jamur tiram putih. Berarti di sana banyak yang maksudnya budidaya hasil dari jamur ini berarti dijualnya ke masyarakat di Sumbawa juga? Iya. Apa di tempat lain juga, Pak? Ya, cara saya budidaya jamur ini setelah saya sore kan saya lihat kan bagaimana jamur ini besok pagi hasilnya banyak enggak. Nah kalau kira-kira hasilnya itu lumayan, itu saya saya masukkan ke media sosial. Kemudian nanti kan ada yang saya minta sekilo, saya minta 10.000, nah saya minta 25.000. Nah jadi paginya itu saya tinggal nganterin aja gitu. Oh gitu, jadi diantar sampai rumah gitu ya, Pak? Iya, Ya? sampai rumah. Tapi keluar Sumbawa juga nggak, Pak? Iya, yang saya utamakan itu kan saya kalau pagi itu kan banyak paut-paut itu kan. Nah, di situ banyak ibu-ibu. Nah, jadi setiap hari itu saya gilir gitu. Ya, saya gilir, kemudian di samping di paut saya juga menjual jamur ini ke puskesmas bawah kan gitu kan. Karena memang pesan harus tiap seminggu sekali harus ke puskesmas gitu. Oh, karena rutin ya, Pak ya. Di Iya, puskesmas rutin. tuh dijadiin apa sama orang puskesmas, Pak? Ya sama orang puskesmas ya bikin sayuran gitu. Oh, untuk Dibawa sayuran pulang, ya, ya. dibawa pulang ya. Iya. Oke. Langganan tetap gitu ya, Pak ya? Iya, langganan tetap di samping Oke. puskesmas juga ke kantor kecamatan juga setiap minggu juga giliran begitu. Oh, giliran. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, jadi pendengar buat yang mau nanya-nanya silakan ya di line telepon 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090 atau juga bisa ke aplikasi RRI Digital. Jadi potensi pasar jamur di daerah terutama di daerah Sumbawa sendiri saat ini seperti apa, Pak? Sebenarnya masih sangat-sangat kurang sekali. Peminatnya banyak tapi produksinya yang belum nyampe gitu. Jadi ya maklum aja karena kita itu kan hanya pengusaha kecil kan gitu. Oh gitu. Tapi tiap hari itu ada aja orderan gitu, Pak? Ada. Oke. Jadi kalau misalkan berarti sekarang tuh udah punya dia nernaknya gimana sih, Pak? Budidayanya gimana sih? Iya. Budidaya jamur itu kan kita ada tahapannya kan. Yang pertama itu kita harus bisa memilih bahan media tanam itu harus bersih dan bagus. Nah, yang pertama itu kan ketersediaan daripada bahan-bahan untuk membuat media jamur ini itu sendiri kan. Kemudian kita harus mempunyai ruangan-ruangan khusus. Yang pertama itu
kita harus punya ruangan produksi, tempat pengolahan mengaduk jamur ini kan. Kemudian ada ruangan inokulasi. Inokulasi itu ruangan khusus untuk menebarkan bibit ke dalam backlog ini, Ya. itu inokulasi. Setelah kita selesai memberikan bibit, kita pindah lagi ke ruang inkubasi. Jadi ruangan inkubasi itu adalah ruangan untuk menumbuhkan miselium. Ini yang Ya. putih-putih ini yang merambat ini namanya miselium. Setelah miselium ini tumbuh 100%, nah penuh seperti ini, Ya. nah kita pindahkan ke ruang budidaya. Jadi nanti di ruang budidaya itu akan tumbuh jamurnya kan gitu. Di samping itu juga kita harus pandai-pandai menyesuaikan menyesuaikan suhu ruangan itu sendiri yang untuk pertumbuhan jamur ini. Dia gimana? Harus lembab gitu ya, Pak? Ya, di samping ya lembab, ya jadi ada ukurannya. Jadi untuk syarat tumbuhnya jamur tiram ini adalah dengan suhu maksimal 28 derajat Celcius, kemudian dengan kelembapan 75 sampai 90%. Oh gitu. Iya. Oke. Tapi faktor cuaca berpengaruh nggak, Pak? Ya, tentunya faktor cuaca itu sangat mendukung sekali. Kalau seperti sekarang ini hujan terus-menerus, pertumbuhan jamur itu bagus sekali. Oh, justru kalau misalkan hujan dia tambah bagus ya? Iya, tapi musim hujan itu juga karena terlalu lembab bisa memungkinkan jamur itu cepat rusak. Oh, cepat rusak nah, ya. Tapi dia tuh sebenarnya ada kayak kandangnya apa di ruang terbuka, Pak? Kalau jamur itu ada kandangnya. Oh. Kalau di istilah petani jamur itu namanya kumbung. Kumbung Ya, ya? Oh, kumbung. kumbung. Ya, Iya. ya, ya. Berarti kumbungnya itu isinya kayak disusun rak-rak gitu ya, Iya. Pak ya? Oh, oke, baiklah. Coba Bapak bawa ya videonya, kita bisa tampilkan. Oke, oke. Berapa lama nih, Pak? Mulai dari pertama kalinya sampai kita bisa memanen itu? Ya, dari awal kita mengaduk, kemudian setelah kita aduk itu kita fermentasi selama 1 malam. Besok paginya kita masukin kantong seperti ini. Ya. Nah, setelah selesai kita sterilisasi. Disterilisasi. Iya. Oke. Pakai steamer kan. Hmm. Selama 8 jam itu. Selama 8 jam. selama 8 jam ya, 8 begitu jam. ya. Oke. Berarti berapa hari nih Pak sampai menghasilkan jamur-jamur ini? Nah, jadi setelah kita berikan bibit, nah setelah dingin nanti kita kasih bibit, kita inokulasi, kemudian 2 bulan kemudian baru bisa tumbuh. Berapa? 2 bulan. 2 bulan kemudian. Oh, gitu. Berapa kilo Pak sekali panen? Ya, kalau untuk satu backlog ini, nah ini besok bisa gede-gede seperti ini. Besok ini bisa dipetik. Jadi bisa beratnya sampai 2 on. Oh, 2 on. Maksimal Satu backlog 2 itu on. 2 on. 2 on ya. Oh, satuannya berapa? Dibanderol dengan harga berapa? Kalau 1 kilonya kita jual 25.000. 25.000. Jadi seperti ini. Nah, itu bentuknya ini- ya, ini mekar-mekar ya, Pak ya? Iya, 2 on ini. Itu 2 on iya. ya. 2 on itu kita jual 5.000. 5.000. 5.000. Oh, gitu. Ya, 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 ya. Jadi memang jamur tiram ini manfaatnya tuh selain dimasak jadi sayur, diapain lagi nih, Pak? Ah,
ada turunan ini, turunan apa untuk buat ini ada yang buat crispy seperti ini. Oh Ada ya, crispy. jamur crispy yang suka dijual-jual itu juga ya Pak ya? Kemudian dibikin stick crispy, ada yang dibikin sate apa bisa. Mm-mm. Ini kalau saya suka makan nasi goreng jamur. Oh, nasi goreng Iya. jamur ya. Oke. Kok ketawa Bapak? Iyalah. Oke. Nah, nasi goreng jamur resep sendiri. Iya. Oh, coba buatin tadi Pak buat saya. Temuan baru nih. Saya cobain nasi goreng jamur ya. Oke deh. Nah, jadi kalau kita berbicara soal kendala, Iya. nah kendala teknis yang mungkin paling sering dihadapi selain cuaca ya Pak. Iya. Nah kan mungkin ada nih kalau kita bikin tape kan nggak bisa kena apa tuh nggak jadi gitu ya, kontaminasi gitu loh Pak. Iya. Atau kualitas backlognya gitu. Iya, Nah itu gimana tuh? Iya, kendalanya sebenarnya banyak. Yang pertama itu Opo ya Pak? ya, Kendalanya apa aja? kendalanya itu kita harus bisa milih bahannya. Kalau bahannya jelek nanti nggak bisa tumbuh. Oh gitu. Banyak juga nggak yang nggak tumbuh Pak? Iya. Yang nggak tumbuh paling-paling sekitar 5% lah. 5%. Iya. Oh, oke. Itu rata-rata kenapa nggak tumbuh tuh? Karena jelek bahannya. Iya. Oh, Yang pertama karena jelek bahannya, yang kedua karena sterilisasinya kurang. kurang ya. Ya, jadi dia terkontaminasi sama zat-zat tertentu gitu ya, Pak Iya, ya. iya. Oke. Berarti Bapak kalau misalkan bikin jamurnya ini juga harus steril ya? Iya. Pakai sarung tangan. Iya. Oh, gitu. Memang seharusnya begitu. Ketika kita mau memasukkan bibit di sini, Heeh. kan, itu kita ada bahan alkohol disemprot, tangannya ini kita semprot, kemudian baju-baju, kemudian ruangan juga harus disteril. Oh, biar kuman-kumannya mati ya, Pak? Iya. Oke, ya. Berarti kita juga bisa dong, Pak, misalnya rumahan gitu ya, rumah tangga, Iya. untuk membudidayakan jamur nih, untuk scoop makan sendiri bisa dong? Ya, bisa, sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali ya, Pak ya. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita pendengar, jangan kemana-mana. Masih di UMKM Bicara ya, masih bersama Pak Sudarno, pemilik dari usaha jamur tiram dari Kecamatan Sembawah, Banyu Asin. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, merupakan sektor usaha yang memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM biasanya didefinisikan berdasarkan skala usahanya, dengan jumlah karyawan yang terbatas dan omset yang relatif kecil. Meskipun demikian, UMKM memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian lokal, dan memperkaya ragam produk yang tersedia di pasaran. UMKM seringkali menjadi wadah bagi kreativitas dan inovasi, menghadirkan produk-produk unik dan beragam yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Dari kerajinan tangan tradisional hingga produk teknologi modern, UMKM menawarkan berbagai pilihan yang memuaskan konsumen. Dukungan terhadap UMKM sangat penting dalam memajukan ekonomi lokal. Mulai membelikan produk UMKM, kita turut mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta memperdayakan pelaku usaha lokal untuk berkembang dan bersaing di pasar semakin kompetitif. Dengan semangat gotong royong dan kebanggaan akan produk lokal, mari kita bersama mendukung UMKM Indonesia untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Gara-gara corona, semua jadi susah.
jualan susah, yang beli sedikit. Tapi itu kemarin, sebelum ada gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Ibu lagi ngomong sama siapa sih? Pengen kasih tahu ke orang-orang itu loh, Nak. Program pemerintah yang satu ini itu benar-benar membantu usaha kecil kayak kita ini supaya bisa bangkit dari keterpurukan gara-gara si COVID. Kamu nggak lihat itu di IG? Wong Pak Gubernur yang ngendos jualan ibu kok. Ngendorse, Bu. Ya gitulah deh pokoknya. Tapi emang benar, Bu. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini dirancang oleh pemerintah untuk membantu para UMKM agar berhasil loh melalui masa sulit di tengah pandemi, Bu. Nah, ini juga sekaligus agar masyarakat kita mencintai dan menggunakan karya anak bangsa. Wah, kok gitu ngobrol ya? Ibu kan lagi goreng pempek. Walah, kosong pempekku. Halo Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital. Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya Mas ya influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh. Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital. Kita tahu nih historinya setiap tahun untung banyak. Harga sahamnya Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital. Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya. Tapi malah viewersnya naik Mbak ya. Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Batu Raja 90,5 MHz, Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. 92,4 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Bapak Sudarno ya, pemilik usaha jamur tiram. Kita berbincang-bincang mengenai budidaya jamur tiram bagi usia lanjut ya, atau lansia, lanjut usia. Ya, jadi kita lanjutkan kembali perbincangan kita ini. Nah, tadi sudah dijelaskan soal kendala teknis yang paling sering dihadapi, misalnya cuaca, kontaminasi, dan kualitas backlognya. Jadi gimana cara menjaga kualitas dan produktivitas jamur ini supaya tuh panennya tuh stabil, Pak? Yang pertama tentunya kita harus menguasai tentang ini, tentang cuaca kan, untuk suhu kan. Yang jelas itu di dalam kumbung jamur itu harus ada pengatur suhunya ya, termometer ini. Jadi kita bisa lihat di situ kan. Tapi tempat saya itu sudah saya buatkan, yaitu untuk penyiraman secara otomatis. Jadi kalau sekiranya suhu pada kubung jamur itu mencapai 30 derajat
Celcius itu akan menyemprot sendiri karena kita buat dari termostat. Jadi termostat itu alat otomatis untuk supaya ketika suhu di dalam kumbung itu 30 derajat Celcius, secara otomatis termostat itu memerintahkan listrik itu bisa menghidupkan pompa air, kemudian di dalam kita alirkan di atas kumbung itu ada paralon, kemudian kita pasang ini nozzle sprayer, jadi bisa seperti kabut di dalam kumbung itu. Begitu. Jadi dia kayak apa sih namanya, berembun gitu ya Pak ya? Iya. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, jadi kalau misalkan mau budidaya jamur dalam skup kecil untuk rumahan gitu ya Pak ya, modal berapa nih yang harus disiapkan Pak? Iya, sebenarnya kalau untuk rumahan, untuk dimakan sendiri itu kita tidak perlu payah-payah beli backlognya aja kan, beli ininya kan. Kemudian kita taruh di tempat-tempat yang memang suhunya itu memungkinkan untuk bisa menumbuhkan jamur ini. Nah, itu. Jadi kalau untuk rumah tangga untuk dimakan sendiri itu ada trik-triknya supaya bisa cepat tumbuh. Apa Jadi tuh? ketika ini nanti sudah besar, sudah tumbuh kan, ini kita bolongin aja di sini. Kita bolongin di mana yang tempat ya ada putih-putihnya itu tebal, kita bolongin aja. Ada 4 biji atau berapa kan, nanti lama-lama keluar jamurnya. Oh, dari samping-sampingnya. Dari samping-sampingnya. Oke, ya. Jadi agak banyak gitu ya Pak ya? Iya. Kalau misalnya dikasih rongga-rongga seperti itu ya Pak ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan Anda mau tanya-tanya gimana caranya budidaya jamur, pendengar boleh langsung telepon aja di 0711369977, 082179279090, atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital ya. Nah, punya tips sederhana nggak nih Pak untuk menekan biaya produksi itu tanpa menurunkan kualitas? Ada pertanyaan nih. Menekan biaya tanpa menurunkan kualitas. Betul. Nah, yang pertama itu kita harus berikan lingkungan tentunya. Lingkungan itu harus bersih kan. Karena hama-hamanya itu kan dari lingkungan itu sendiri kan. Kalau lingkungannya kotor kan hamanya banyak gitu. Jadi kalau misalkan lingkungannya bersih, produknya juga bersih gitu ya Pak ya. Oke. Tapi pada umumnya kalau jamur tiram itu memang warnanya putih bersih gitu ya Pak? Iya. Sebenarnya tidak juga. Jadi jamur tiram itu ada beberapa jenis. Ada jamur tiram putih. Nah, ini jenisnya jenis Florida ini. Kalau jamur tiram putih ini ada lagi jamur tiram yang kuning. Ada lagi jamur tiram yang merah, tapi saya cuman ini budidaya jamurnya jamur tiram putih saja gitu. Oh, Bapak cuma putih aja ya. Oke. Kalau misalkan untuk manfaatnya, kalau yang jamur warna-warni tadi itu sama aja Pak? Ya sama saja. Oh sama aja ya, warna aja yang beda gitu ya Pak ya. Oke, baiklah. Nah, untuk UMKM jamur ini mendapatkan bantuan permodalan atau pembiayaan tertentu juga nggak? Ya, alhamdulillah saya pernah dibantu oleh Basnas Banyuasin beberapa tahun yang lalu kan. Ya, cuman itu aja. Selebihnya belum ada lagi Pak? Belum ada lagi. Oh gitu. Oh sudah kemarin dari Koprindak Banyuasin. Itu seluruh UMKM tapi bukan khusus jamur, tapi termasuk ada keripik, ada jamur, ada yang jualan makanan-makanan itu dari Koprindak Kabupaten Banyuasin. Oh gitu. Oke. Nah, jadi kalau Pak Sudarno sendiri strategi pemasaran jamurnya itu supaya tetap
segar ya, cepat terserap pasar gitu Pak. Itu gimana Pak? Ya, kita itu yang pertama harus jaga kualitas, kemudian tidak mengecewakan konsumen begitu. Kalau konsumennya itu merasa puas dengan layanan kita, tentunya saja konsumen itu akan pesan jamur lagi begitu. Oh gitu. Iya. Jadi berulang dianya mesen ya Pak ya? Iya. Oke. Nah, kalau pengolahan jamur kayak misalnya tadi yang crispy, keripik, mungkin juga ada yang bikin nugget gitu ya Pak ya. Ini meningkatkan nilai jual nggak? Bapak jualan juga nggak ini? Enggak, saya hanya Bahannya aja ya? Bahannya aja. Kan sebenarnya saya itu saya menginginkan supaya ada UMKM lain yang bisa membuat keripik jamur ataupun sate jamur, tapi bahannya dari saya, maunya saya gitu. Bahannya dari Bapak. Oke. Tapi memang kalau di wilayah sana tuh cuma Bapak yang usaha itu ya. Betul. Oke, baik. Nah, tapi Bapak menjualnya nih ada langganannya aja atau juga lewat ini Pak, lewat media sosial gitu? Ya, di samping lewat media sosial kita juga mengisi ini, ada warung-warung yang pesan itu kita isi. Saya besok minta anterin 1 kilo, makanya anter. Tinggal dia WA saja dengan saya gitu. Saya rutin jadi. Gitu. Paling banyak tuh ngirim kemana Pak? Ya paling ke Sembawa. Sembawa saja ya. Iya. Oke. Sehari itu bisa terjual berapa kilo biasanya Pak? Paling-paling sekitar naik turunnya itu sekitar 8 kilo. 8 kilo? Iya. Oh, tiap hari itu Pak? Iya. Oh, tiap hari ya. Oke. Nah, jadi apa sih kunci utama agar UMKM budidaya jamur ini bisa bertahan dan terus berkembang Pak? Ya kunci yang pertama itu kita jangan mengecewakan pembeli begitu kan, harus jamurnya harus bagus, kemudian tepat waktu untuk mengirim pesanan itu kan. Nah, dan kemudian ya harganya ya dari dulu segitu aja harganya, sementara kan bahan-bahannya itu kan semua beli gitu. Jadi kita tidak menaikkan harganya gitu. Oh, tidak menaikkan harganya ya. Oke. Baiklah kalau begitu ya. Yang pasti pendengar jangan kemana-mana, kita masih terus di UMKM Bicara ya. Saat lagi kami nanti akan hadirkan kembali untuk dialog UMKM masih bersama Pak Sudarno. Gara corona, semua jadi susah. Jualan susah, yang beli sedikit. Tapi itu kemarin, sebelum ada gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Ibu lagi ngomong sama siapa sih? Pengen kasih tahu ke orang-orang itu loh nak, program pemerintah yang satu ini itu benar-benar membantu usaha kecil kayak kita ini supaya bisa bangkit dari keterpurukan gara-gara si COVID. Kamu nggak lihat itu di IG? Wong Pak Gubernur yang ngendos jualan ibu kok. Ngendorse Bu. Ya gitulah deh pokoknya. Tapi emang benar Bu, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini dirancang oleh pemerintah untuk membantu para UMKM agar berhasil loh melalui masa sulit di tengah pandemi Bu. Nah ini juga sekaligus agar masyarakat kita mencintai dan menggunakan karya anak bangsa. Wah, kok gitu ngobrol ya? Ibu kan lagi goreng pempek. Walah kosong pempekku. UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, merupakan sektor usaha yang memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM biasanya didefinisikan berdasarkan skala usahanya, dengan jumlah karyawan yang terbatas dan omset yang relatif kecil. Meskipun demikian, UMKM memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian lokal, dan memperkaya ragam produk yang tersedia di pasaran. UMKM seringkali menjadi wadah bagi kreativitas dan inovasi,
menghadirkan produk-produk unik dan beragam yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Dari kerajinan tangan tradisional hingga produk teknologi modern, UMKM menawarkan berbagai pilihan yang memuaskan konsumen. Dukungan terhadap UMKM sangat penting dalam memajukan ekonomi lokal. Mulai membelikan produk UMKM, kita turut mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta memperdayakan pelaku usaha lokal untuk berkembang dan bersaing di pasar semakin kompetitif. Dengan semangat gotong royong dan kebanggaan akan produk lokal, mari kita bersama mendukung UMKM Indonesia untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. .4 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih di Dialog UMKM Bicara. Kita masih bersama Pak Sudarno, pemilik usaha jamur tiram ya, budidaya jamur tiram. Yang pasti kita lanjutkan kembali perbincangan kita ini untuk segmen terakhir di UMKM Bicara. Nah, jadi untuk pertanyaan selanjutnya adalah langkah paling penting apa sih Pak yang sebaiknya gitu ya harus dilakukan oleh pelaku UMKM jamur setelah berusaha semaksimal mungkin. Mungkin ada kan yang di tengah jalan patah semangat gitu Pak. Pesan dari Bapak apa nih? Oh iya, jadi untuk budidaya jamur ini itu usahanya itu harus secara berkelanjutan karena umur backlog ini kan paling-paling sekitar 4 bulan sampai 5 bulan itu sudah habis. Nah, jadi perlu pergantian backlog yang baru lagi untuk memaksimalkan produksinya jangan sampai habis gitu. Jadi setiap minggu itu kita harus buat ini backlog ini. Jadi sementara yang dikubung kan sudah banyak yang sudah upkir karena sudah habis masa tumbuhnya, perlu diganti dengan yang baru. Nah, jadi harus secara terus menerus kita harus bikin walaupun sedikit. Iya. Oke, jadi harus terus budidaya gitu ya Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak apa peluang terbesar usaha budidaya jamur ini dalam 5 tahun ke depan mungkin? Ya sebenarnya untuk 5 tahun ke depan itu yang pertama kalau kita mau ini pesanan banyak tentunya harus didukung dengan teknologi yang memungkinkan. Mungkin sementara ini kan saya secara manual kan, secara pembuatan mengisi backlog jamur ini kan. Ya untuk kedepannya mungkin caranya sudah modern lagi pakai mesin pemainnya kan. Itu aja gitu ya Pak ya. Oke. Nah, ada mungkin kata-kata penutup gitu Pak yang ingin Bapak sampaikan khususnya kepada pendengar kita atau juga kepada pelaku UMKM jamur pemula, silakan. Oh ya, terima kasih. Saya tentunya berpesan kepada bukan hanya petani jamur juga, tetapi kepada seluruhnya lah, karena saya sebagai petani jamur yang sudah lanjut usia, jadi sebagai motivasi kepada generasi muda, jangan memilih pekerjaan, yang penting halal. Nah, begitu kan. Jadi kita tidak boleh putus asa, kerja apapun kita bisa gitu. Oke, yang penting cuan ya Pak ya. Iya. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak Pak Sudarno sudah berbagi bersama kita. Tapi ngomong-ngomong ini Bapak open reseller nggak? Maksudnya nerima kalau misalkan ada orang mau beli tapi dijual lagi gitu? Sebenarnya untuk backlog saya ini sudah pernah kirim ke transmigrasi ini Makarti Jaya pernah 3.000 backlog. Kemudian ke SMA
ini SMA Rantau Bayur. Pernah juga ngisi di situ. Enggak, kalau misalkan ada nih, misal saya mau beli jamur Bapak. Oh iya. Tapi saya mau buat saya jual lagi, itu terima enggak? Ya, ya terima saja. Oh, gitu. terima saja. Oke, baiklah kalau begitu. Baiklah kalau begitu. Jadi sekali lagi nih, apa yang mau disampaikan ke pendengar kita, Pak? Terus semangat ya. Iya, terus semangat. Terus semangat, yang penting Pantang halal ya. mundur, ya. Yang penting halal ya. Iya, penting halal. Oke, baiklah. Makasih banyak Pak Sudarno. Sukses terus untuk usaha jamurnya ya, Pak. Iya, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, baru saja kita berbincang-bincang bersama Pak Sudarno ya, owner dari Jamur Tiram. Jadi nggak berasa dialog UMKM budidaya jamur ini harus kita cukupkan. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak ya, dan khususnya narasumber yang sudah berbagi pengalaman yang sangat berharga. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini tidak berhenti di forum ini saja, tapi bisa menjadi bekal untuk terus berinovasi dan mengembangkan usaha budidaya jamur masing-masing. Jadi mari kita jadikan dialog ini sebagai semangat baru untuk memajukan UMKM jamur yang mandiri, kreatif, dan juga berkelanjutan. Terima kasih. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi lewat Warta Belaja Sumba. 92,4 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat, penurunan fokus,